Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu yakni Dr. Ahmad Iddofi MPD, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang manfaat filsafat ilmu bagi pengembangan kurikulum manajemen pendidikan Islam. Langsung saja, di sini ada pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu ialah kumpulan proses yang bersifat reflektif mengenai persoalan yang ada di sudut pandang kehidupan manusia. Dan menurut Deli Yanggi, filsafat ilmu juga segenap proses berpikir yang reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang bersangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi kehidupan manusia. Oke, di sini juga ada manfaat filsafat ilmu bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam. Hasil observasi yang kita datangi kemarin yaitu pesantren Nurul Hidayah, filsafat memegang peran yang sangat penting dalam ilmu pendidikan karena filsafat itu menjadi pedoman arah dan pedoman untuk keperbaikan, peningkatan kemajuan dan landasan untuk memelihara sistem pendidikan. Selain itu, filsafat juga berfungsi untuk mengarahkan bagaimana teori-teori para ahli agar diterapkan dalam dunia nyata. Dengan kata lain, filsafat juga mengarahkan bagaimana perspektif pendidikan dapat diterapkan dalam dunia nyata. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Helen. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis manfaat filsafat ilmu bagi pengembangan kurikulum manajemen pendidikan Islam di Yayasan Nurul Hidayah Pusat. Jadi, staf bidang kurikulum Yayasan di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pusat yaitu Bapak Omay Sumantri SPD. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa filsafat ilmu itu sangat penting dalam pendidikan. Demikian dalam manajemen pendidikan, membuat berpikir lebih kritis bagaimana para pengajar mengeluarkan ide-ide dalam pengembangan kurikulum di lembaga Nurul Hidayah Pusat tersebut. Jadi itu tuh berdasarkan pada hasil pengamatan terhadap informasi peneliti yang dapatkan melalui wawancara terhadap, terutama pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi memang permasalahan dari pengembangan kurikulum di Yayasan Nurul Hidayah Pusat, perkiraan persentasenya itu masih 50% dalam pengembangannya. Pastinya ada karakter santri yang berbeda-beda dalam menangkap pemahaman pembelajaran di pondok pesantren Yayasan Nurul Hidayah Pusat tersebut, dan masih ada santri yang nilainya di bawah KKM. Maka dari itu dalam proses pengembangan ini, setiap guru itu setiap memasuki tahun ajaran baru diwajibkan untuk mengikuti training yang sudah disediakan oleh yayasan pondok tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari hasil penelitian yang sudah kami teliti, yaitu peran manfaat filsafat ilmu dalam pengembangan kurikulum di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pusat. Yang pertama itu ada peran filsafat ilmu dalam merencanakan tujuan pembelajaran yang secara efektif, yaitu sesuai dari hasil penelitian, filsafat ilmu itu sangat berperan dalam pengembangan kurikulum sesuai teori juga yang sudah dijelaskan dan juga yang sudah dipaparkan. Filsafat ilmu itu sangat membantu dalam membentuk pola pikir yang lebih kritis. Maka dari itu dalam hasil penelitian, filsafat ilmu itu sangat membantu dalam pengembangan kurikulum di lembaga ini karena dalam berfilsafat guru-guru dapat memberikan ide-ide atau atasan dapat memberikan kebebasan terhadap guru-guru untuk berpikir dalam pengembangan kurikulum di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hidayah ini.
Adapun yang kedua yaitu peran filsafat dalam evaluasi kurikulum. Sesuai yang sudah tadi jelaskan, filsafat itu penting dalam pengembangan kurikulum. Maka dari itu di jalan setiap adanya pengembangan kurikulum pasti ada evaluasinya. Pun pembelajaran, di setiap pembelajaran ada evaluasinya. Pada saat proses pembelajaran dalam di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hidayah ini diterapkannya evaluasi pada setiap harian hingga tahunan. Nah, evaluasi ini yang menjadikan salah satu pengembangan kurikulum di pondok ini. Contoh seperti evaluasi harian dalam pembelajaran, yaitu guru mengulangi pemata pelajaran apa yang telah dipaparkan sebelumnya, yang telah dijelaskan, yang telah dipelajari di hari sebelumnya, kemudian diulang atau direview kembali pada hari yang akan datang atau saat pembelajaran itu bertemu lagi. Adapun dalam bulanan, yaitu guru-guru mengadakan supervisor pada kepala madrasah bagaimana perkembangan saat pembelajaran di setiap bulannya. Adapun contoh dari evaluasi per semesteran terhadap peserta didik, yaitu di mana dilakukan evaluasi dalam bentuk tulisan maupun lisan. Itu penilaian dilakukan untuk pada setiap santri di Pondok Nurul Hidayah per semesternya. Kemudian di setiap akhir ajaran tahun juga diadakan training atau training terhadap guru untuk pembekalan para guru nanti yang akan disampaikan kepada para siswa nanti di tahun ajaran berikutnya. Itu lebih masuk dalam evaluasi guru. Nah, adapun salah satu program yang dapat mengembangkan kurikulum pribadi dalam pondok pesantren Nurul Hidayah ini, yaitu dengan setiap tahunnya yang direncanakan, yaitu dengan meningkatkan atau memfokuskan santri pada penghafalan Al-Quran di setiap tahunnya. Jadi misalkan di tahun ini santri harus menghafal juz 30. Nah, di tahun depan santri harus bisa menargetkan di tingkatan juz yang lebih dalam lagi. Program-program yang tadi sudah saya paparkan itu semua berasal dari filsafat ilmu, di mana yang seperti sudah disampaikan, yang dipaparkan tadi sebelumnya, di mana atasan itu memberi kebebasan terhadap para guru untuk berfilsafat, untuk berpikir bagaimana cara lain atau cara di luar yang sudah ditentukan dalam pengembangan kurikulum di pondok ini. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa filsafat itu sangat penting. Filsafat ilmu sangat penting bagi dunia pendidikan, terutama dalam manajemen pendidikan. Maka dari itu filsafat ilmu itu sangat penting dan banyak manfaatnya bagi pengembangan kurikulum manajemen pendidikan Islam, di mana orang-orang atau guru-guru yang masyarakat pondok pesantren di lembaga ini itu dapat mengembangkan ide-idenya atau mengeluarkan ide-ide atau gagasan-gagasan terhadap pengembangan kurikulum di pondok ini. Mungkin cukup sekian dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan tentang manfaat filsafat ilmu bagi pengembangan kurikulum manajemen pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.